Shalom, teman-teman, apa kabar? Ocha, apa kabar? Luar biasa. Ya, Ocha luar biasa, semoga benar-benar luar biasa ya. Saya harap juga teman-teman, dimanapun teman-teman berada, tapi sih yang pastinya harus di rumah, tetap bersukacita dan selalu bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Ya teman-teman, saat ini kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Mari ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Mari teman-teman boleh tundukkan kepalanya. Kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh Tuhan Yesus izinkan kita untuk boleh lewati dan nikmati. Ya, teman-teman, ini sudah minggu kesekian kalinya kita boleh beribadah secara online. Mungkin ada yang merasa gak nyaman dengan ibadah seperti ini, tapi mungkin ada yang merasa nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi karena keadaan mau gak mau kita harus tetap menjalankannya. Suka gak suka kita harus tetap ngelakuin itu gitu. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang teman-teman boleh rasakan, biarlah itu semua tidak akan mengubah untuk kita mengatakan kalau Tuhan Yesus itu yang terbaik. Tuhan itu yang paling baik di antara semuanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang setia, yang selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun itu. Kasihnya Tuhan itu yang paling terbaik di antara semua kasih yang pernah kita terima. Jangan biarkan keadaan-keadaan yang tidak baik buat kita menaruh kasih Tuhan itu tempat paling belakang. Mari teman-teman boleh ingat-ingat lagi apa saja yang kasih sudah teman-teman rasakan yang dari Tuhan. Mari teman-teman boleh ingat lagi seberapa besar kasih yang sudah teman-teman terima dari Tuhan. Lewat keadaan ini, banyak hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, tapi justru harus kita pikirkan. Setiap hal yang boleh terjadi, semua itu pasti ada alasannya dari Tuhan. Mari kita mau tetap bersyukur apapun itu keadaannya. Kita mau tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Dia sangat baik. Kita mau terus naikkan syukur kita. Saat ini, mari kita mau sama-sama masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan semusim telah berlalu, tapi kasihnya Tuhan tetap ada sama kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan dengan yakin kalau hari-hari yang kita lewati itu bersama Tuhan. Semusim berlalu,
Dia. Kami mau percaya dan kami mau selalu berpegang hanya pada Tuhan Yesus. Kami mau dengan yakin katakan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya ya Bapak yang boleh ada dalam kehidupan kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau memfokuskan diri kami sejenak ya Bapak. Kami mau mendengarkan sharing dari teman kami bagaimana dia boleh mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidupnya ya Bapak. Mari Tuhan Yesus biarlah Tuhan Yesus boleh pakai Febri lebih dahsyat lagi ya Bapak. Biarlah sharingnya dia boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, dalam namamu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman pemuda, apa kabar? Semoga kita selalu sehat-sehat dimanapun kita berada ya. Aku Febriana Elizabeth Siahaan. Saat ini aku tinggal di Kalianda, Lampung Selatan. Kalau misalnya agak asing ngedengarnya, mungkin teman-teman pernah dengar penyeberangan Bakahuni. Nah, tempat aku 30 menit dari situ teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya bulan lalu teman-teman sempat baca mengenai anak Gunung Krakatau yang tiba-tiba erupsi. Nah, tempat aku juga nggak jauh dari situ. Kenapa sekarang aku tinggal di Kalianda? Puji Tuhan tanggal 22 April yang lalu aku resmi diangkat menjadi hakim pratama atau hakim pertama di Pengadilan Negeri Kalianda. Oleh karena itu, untuk beberapa tahun ke depan aku bakal bertugas di tempat ini. Hari ini aku diminta sama teman-teman pengurus untuk sedikit sharing mengenai bagaimana sih penyertaannya Tuhan dalam hidup aku sampai aku ada di titik ini sekarang. Oke, yang pertama, kalau ditanya soal apa sih cita-citanya Febri dari kecil sampai lulus SMA, aku pengen banget, cita-cita aku dari kecil itu aku pengen banget jadi dokter. Sampai pas SMA akhirnya aku ngambil IPA, terus aku lulus di tahun 2011. Nah, pas 2011 itu aku ngikutin banyak banget ujian masuk universitas. Dulu pas SMA aku sangat idealis, kayak yang gue pengen kedokteran dan gue harus masuk kedokteran di universitas negeri. Nah, karena keidealisan aku itu, makanya aku kayak terus ikut tes ini, ikut tes itu, kedokteran dan negeri gitu. Sampai akhirnya Tuhan kasih jawabannya malah masuk psikologi. Nah, pas aku keterima psikologi itu, aku tanyalah sama mama papaku, khususnya papaku sih. Waktu itu aku dapat di Surabaya dan ternyata papa nggak ngebolehin gitu. Jadi ya udah, karena aku juga nggak mau. Sampai akhirnya aku nunda setahun untuk belajar, untuk les, untuk menunaikan cita-cita aku itu. Sampai 2012 itu aku ikut tes lagi, ikut sana sini, mandiri, semuanya aku coba, bener-bener aku coba. Tapi Tuhan nggak kasih gitu. Tuhan nggak nge-ACC gitu loh, nge-ACC kalau misalnya masuk kuliah kedokteran. Sampai akhirnya aku ada di jurusan aku yang sekarang gitu, jurusan hukum. Kalau ditanya kenapa akhirnya aku memilih kuliah hukum, itu karena bener-bener kecemplung. Kenapa? Karena ya emang jurusan hukum itu jurusan yang paling terakhir yang aku pilih pada saat ujian masuk universitas gitu. Karena waktu itu aku SNMPTN-nya ambilnya itu
IPC, jadi harus ada IPS yang dimasukin satu. Nah aku masukin lah tuh hukum, jurusan hukum gitu. Tapi ternyata yang dijawab Tuhan tuh iya itu gitu, jurusan hukum itu. Sampai akhirnya pas lagi pengumuman 2012 gitu, pas masuk, aku waktu itu masuk di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto tahun 2012. Sampai akhirnya pas lagi masuk tuh, pas lagi lulus tuh kayak ya seneng gitu karena keterima, tapi nggak terlalu yang excited atau gimana karena bukan jurusan yang aku mau gitu. Karena kan aku maunya kedokteran, kok Tuhan kasihnya malah hukum sih gitu. Sampai akhirnya aku tanya ke mama papaku ini gimana, terus mama papa cuman bilang coba didoakan, terus aku doakan, terus mama papaku tanya gimana mau diambil atau enggak. Ya udah aku coba ambil gitu, coba ambil. Terus kami daftar ulang, aku waktu itu sama mama diantarin daftar ulang segala macam. Sampai akhirnya hari pertama kuliah rasanya tuh kayak aduh ini apaan sih gitu. Mungkin teman-teman yang IPA yang biasa dengan hitung-hitungan, terus tiba-tiba disodorin dengan bacaan-bacaan yang lo nggak ngerti itu apaan, lo harus hafalin dan lo harus mengerti itu, rasanya aduh ini apaan sih gitu. Sampai kalau misalnya belajar tuh kayak aduh Tuhan capek gitu, capek ini apa. Semester pertama kalau teman-teman mau tahu, tiap bulan itu aku bela-belain untuk pulang ke Bekasi karena aku nggak kuat, aku pulang ke Bekasi tiap bulan, tiap 1 bulan sekali aku pulang ke Bekasi. Tiap hari aku telepon mama papa aku, dan di tiap telepon ada momen dimana aku nangis-nangis karena aku harus jauh dari mama papa aku nggak ngerti sama pelajarannya, aku harus kayak gimana hidup jauh dari orang tua. Tiap hari aku nangis, sampai akhirnya papaku cuman bilang didoakan dan coba dijalani dulu, kalau memang benar-benar tidak bisa oke, nggak usah diterusin gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, aku coba jalanin dan ternyata aku dikelilingi sama orang-orang yang baik hati, sama teman-teman yang luar biasa yang istilahnya senasib sepenanggungan sama aku. Di Purwokerto nggak punya siapa-siapa, kami sama-sama baru pertama kali merantau, akhirnya kami saling ngedukung. Sampai akhirnya kalau teman-teman mau tahu, karena aku masih pengen banget gitu kuliah kedokteran, pas aku kuliah aku masih ikut ujian tes lagi, ujian tes masuk universitas, masih kayak aduh masih pengen nih masuk kedokteran, kayaknya masih bisa gitu. Sampai akhirnya aku ujian tapi tetap gak lulus gitu. Akhirnya di semester 2 dan 3 aku mulai berdamai sama hati aku mulai kayak ya udah deh Tuhan, aku coba suka, aku coba dalami deh kuliah aku yang sekarang. Toh masih banyak orang yang mau kuliah seperti apa yang aku rasain gitu, tapi kok aku malah nyanyain kesempatan yang udah Tuhan kasih. Sampai akhirnya ya udah gitu dijalanin, ternyata jadi cinta dan jadi seneng gitu. Jadi kayak yang oh ternyata belajar hukum itu semenyenangkan ini ya gitu, seindah ini ya. Sampai akhirnya aku lulus di waktu yang lumayan nggak pernah terbayangkan sih sama aku. Kayak aku tuh pas pertama masuk tuh kayak aduh ini kayaknya lulusnya bakal lama deh, karena aku nggak suka gitu sama jurusannya. Sampai akhirnya aku percaya kayak yang ketika Tuhan kasih lo di sini gitu, pasti ada rencana Tuhan yang mau Tuhan kasih tahu nih sama lo. Jadi akhirnya aku jalanin, aku itu lulus sekitar 3 tahun 9 bulan dari jurusan aku. Struggle yang aku alami setelah lulus kuliah, ternyata nyari kerja itu nggak semudah yang dibayangkan. Ternyata nyari kerja itu nggak seindah di FTV atau di film-film gitu. Aku kayak bener-bener susah banget gitu. Nyari kerja tuh susah dan sesusah itu gitu. Aku masukin ke beberapa perusahaan, mulai dari sekolah, bank, pokoknya semuanya aku masukin gitu. Tiap ada kesempatan pasti aku ikut yang namanya job fair. Job fair mana yang nggak pernah aku ikutin? Aku ikut itu, aku datang ke sini, aku datang ke situ, aku ikut tes ini, ikut tes itu gitu. Tapi ada aja halangannya, entah yang udah sampai tahap terakhir terus nggak keterima lah, entah umurnya
terlalu muda lah, entah pokoknya segala macem halangan rintangan lah yang aku hadapi untuk mendapatkan pekerjaan. Aku itu nyari kerjaan itu hampir 1 tahun teman-teman, bener-bener 1 tahun. Kayak yang aku sana sini, mungkin teman-teman pelayanan aku tahu kali ya aku gimana aku kayak yang dari semangat banget nyari kerja sampai yang hopeless banget karena dengerin orang-orang, omongan orang-orang yang benar-benar ngejatuhin dan segala macam gitu. Sampai akhirnya di 2017 Tuhan kayak kasih jawaban gitu. Waktu itu ada pembukaan CPNS, itu ada 2 kalau nggak salah yang buka. Yang satu itu Kemenkumham, yang satu itu Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu kalau nggak salah cuma calon hakim yang buka gitu, cuma calon hakim yang buka. Nah, setelah ada pembukaan itu gitu, aku tanya ke mama papa gitu, aku tanya, aku bilang, "Mah, Pak, aku harus ambil apa?" gitu, karena udah keseringan ditolak jadi takut gitu, kayak yang nanti nggak masuk lagi gitu, ngeri juga gitu. Jadinya aku tanyalah ke mama papa aku bagian ini gitu, aku harus ambil apa. Terus ya udah, akhirnya mama papa cuman bilang coba didoakan gitu, ketika kamu berdoa kamu pasti dapat jawabannya. Tapi sampai minggu-minggu terakhir aku masih kayak bingung gitu. Terus aku kayak dapat masukan, bukan dapat masukan sih, dapat gitu, masukan dari orang apa segala macam, omongan ini omongan itu yang bilang kayak udahlah nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, punya mimpi. Gila lo mau ngambil calon hakim, emang lo udah sepinter apa sih, emang lo lo di luar aja susah nyari kerja, sosok ngambil calon hakim lagi, mau jadi apa gitu, mau gimana gitu. Akhirnya aku bilang gitu, aku cerita bagian itu ke mama papaku. Terus mereka cuman bilang seperti ini teman-teman, "Kak, jangan pernah takut selagi ada Tuhan. Jangan pernah dengerin apa kata orang yang cuman mau bikin kamu down gitu. Ngapain kamu harus takut? Ketika kamu percaya, Tuhan pasti kasih jawaban gitu. Percaya gitu." Terus sampai di hari aku harus daftar gitu, aku nanya lagi gitu, apa yang harus aku ambil gitu. Terus papa mama bilang, "Yaudah ambil calon hakim." Gitu. Yaudah, akhirnya aku ambil calon hakim. Terus itu dari pendaftaran ke tesnya itu lumayan lama, lumayan beberapa bulan gitu, aku lupa. Terus sampai akhirnya aku tes gitu, aku bener-bener persiapannya tuh kayak bener-bener, aku kan kayak gak mau yang nyusahin mama papa aku lagi, kayak yang gue udah lulus masih nyusahin aja gitu. Akhirnya aku berusaha untuk ya udah belajarnya nggak, kalau orang-orang kan belajarnya pakai buku apa segala macem. Nah, aku untuk menghemat anggaran, aku akhirnya kayak yang cuman download aplikasi, belajar lewat internet gitu. Aku belajar bener-bener tiap ada waktu aku belajar, tiap ada waktu aku ngisi ini ngisi itu gitu, supaya pas lagi CAT itu, pas lagi tes itu aku bener-bener kayak udah siap. Sampai akhirnya hari tesnya tiba gitu, terus aku kayak cuman duduk, aku udah kayak yang udah gak ada pikiran apa-apa lagi gitu. Dan aku lihat orang sekeliling aku bener-bener kayak orang-orang orang-orang yang sangat pintar gitu, terlihatnya mereka baca buku dan segala macam gitu. Jadi aku kayak makin jiper lah kan, makin kayak aduh gila saingan gue nih, aduh ya ampun gitu kan. Ya udah akhirnya tes. Dan puji Tuhannya, ini yang selalu aku pegang sih. Aku itu kalau misalnya ujian, sebelum ujian aku berdoa, setelah ujian aku berdoa, karena itu yang buat hati aku tenang gitu. Dan itu aku lakuin di setiap ujian yang aku laksanakan gitu. Jadi aku bener-bener kayak sebelum sebelum ujian berdoa, dan sesudah tuh berdoa juga gitu. Sampai akhirnya kalau tesnya itu kan kayak langsung tes terus langsung keluar hasil kan. Dan puji Tuhan banget, di tes pertama itu nilai aku lumayan gitu, dan aku juga nggak nyangka bisa kayak yang ini benar nggak sih gitu kan. Ya udah akhirnya aku tes lagi. Itu kalau nggak salah ada 4 kali tes, aku ada 4 kali tes. Lalu akhirnya
kayak yang ini bisa di tes selanjutnya nilai aku lebih rendah daripada tes yang pertama, jadi kayak yang mulai ragu sih, kayak yang aduh gimana ya gitu, sampai akhirnya pengumuman itu November kalau nggak salah, ditunda sampai November atau Oktober aku lupa, lama banget. Pas pengumuman tuh aku inget banget, aku cuman bertiga sama adik aku si Feni sama si Verda. Kami lagi di rumah, mamaku lagi ada kerjaan waktu itu dan papaku juga lagi kerja. Terus aku nggak tahu hari itu pengumuman, karena pengumumannya itu lama gitu, ditundanya lama, jadinya kayak yang nggak tahu gitu kalau hari itu ada pengumuman CPNS hari itu. Aku nggak tahu karena itu ditundanya lama. Terus tiba-tiba ada chat masuk gitu, teman aku inget banget teman aku bilang gini, "Assalamualaikum Ibu Hakim, selamat ya," gitu. Itu kayak, hah maksudnya apa nih gitu, karena kan teman-teman aku suka bercanda gitu kan, jadi kayak apaan sih, pasti bercanda deh gitu. Terus ternyata itu udah pengumuman. Apaan sih, pengumuman apa gitu. Terus udah pengumuman, coba lu lihat ini. Terus itu servernya down karena mungkin banyak yang akses ya, servernya down sampai akhirnya, terus adik aku kalau nggak salah si Verda yang bisa buka akhirnya. Yang pertama kali kami lakuin adalah teriak pas tahu nama aku ada, teriak, terus kami nangis bertiga dan kami pelukan gitu bertiga, terus kayak ini bener gak sih, tangan aku gemeteran kayak aduh ini bener gak sih Tuhan, bener gak sih. Sampai akhirnya setelah itu aku telepon mamaku, telepon papaku gitu yang ada di luar, mereka juga kayak gitu. Sampai akhirnya aku tahu ternyata pas pas lagi tahu pengumuman itu gitu, mamaku cerita sih kayak papaku menitik maksudnya air matanya netes gitu ketika tahu aku keterima di CPNS calon hakim waktu itu, karena akhirnya mungkin ya doa dia soal anaknya terkabul setelah mengalami struggle yang begitu banyak gitu, setelah mengalami cobaan-cobaan yang begitu banyak, setelah dicerca banyak orang gitu, setelah diremehkan banyak orang, akhirnya Tuhan kasih jawaban yang di luar ekspektasi manusia. Pasti ada omongan ketika sudah lulus CPNS, omongan orang pasti kayak yang enak dong udah keterima CPNS, udah seneng dong. Padahal masih banyak banget yang harus aku lalui pas lagi CPNS gitu. Aku waktu itu latihan latsar, namanya latihan dasar gitu, itu sekitar sebulan di Megamendung di Bogor. Aku bener-bener kayak yang dijemur, belajar setiap hari dan segala macam. Setelah sebulan itu terus aku ditempatin di Liwa itu di Lampung Barat, di ujungnya Lampung gitu, Lampung Barat itu sekitar 7 jam dari bandara gitu, dari Bandar Lampung. Itu bener-bener sepi, nggak ada apa-apa dan menyedihkan lah pokoknya gitu, karena jauh kan dari mana-mana. Aku harus ada di sana itu sekitar 5-6 bulan. Setelah itu aku ditarik lagi ke Badiklat, Badan Pendidikan dan Latihan gitu, aku ditarik lagi. Terus udah gitu aku aku itu yang paling terakhir dipanggil gitu. Jadi karena kami ada sekitar 1.500 orang, aku dapat gelombang 3 dan aku bener-bener waktu itu aku di Liwa berempat gitu. Temen aku yang 3 udah pergi, aku ditinggalin sendiri. Aku tuh nangis gitu kayak ya ampun kok gue ditinggalin sendiri gitu. Tapi ternyata aku dapatnya lumayan dekat lah gitu di Ciamis. Sebelum aku ke Ciamis aku ditarik dulu ke Diklat gitu untuk belajar di sana selama 2 minggu gitu. Ikutin program pendidikan calon hakim itu ada 3 kali, PPC 1, PPC 2 sama PPC 3. Jadi sistem pembelajaran kami tuh kayak diklat gitu, belajar di diklat di Megamendung, habis itu ke tempat magang itu aku di Ciamis, baru dipanggil diklat lagi, magang lagi, dipanggil diklat lagi, magang lagi gitu. Itu berlangsung kurang lebih itu sekitar hampir 2 tahun gitu. Aku di Ciamis Oktober 2018 sampai kemarin berakhir aku pindah ke Kalianda itu baru kemarin banget, bulan kemarin gitu. Wah prosesnya tuh kayak
bener-bener panjang, capek, sedih gitu. Wah, banyak lah semuanya dicurahkan dalam proses magang gitu. Kayak yang orang-orang mungkin ngelihatnya udah enak lah, apalagi gitu kan udah jadi udah jadi calon hakim, apalagi yang dipikirin. Kalau aja teman-teman tahu gitu proses yang kami lalui benar-benar luar biasa, sampai akhirnya jadi hakim tuh kayak yang benar-benar panjang lah perjuangannya, mulai dari belajar ini, belajar itu, ikutin sidang ini, ikutin sidang itu, harus bisa ini, harus bisa itu, jauh dari orang. Terus sampai akhirnya kemarin kami nunggu pengumuman penempatan pertama tuh kayak yang benar-benar aduh, gue ditempatin di mana ya, kalau belahan Indonesia mana lagi gitu gue tempatin gitu. Sampai akhirnya aku berdoa, terus kayak yang cuman bilang Tuhan, aku takut gitu, tapi aku percaya Tuhan pasti kasih aku tempat yang terbaik gitu. Terus belum lagi pas magang gitu kan, pas magang di Ciamis sekitar, kalau nggak salah baru sebulan aku magang, papaku dipanggil Tuhan ke surga. Wah, itu rasanya teman-teman, dunia aku kayak yang selesai gitu, kayak yang Tuhan kenapa sih gitu, kenapa sih Tuhan, gue salah apa sih gitu. Udah kemarin nyari kerja susah, terus dapat ini, udah Tuhan kasih yang luar biasa baik, terus Tuhan ambil papa aku gitu. Tuhan, aku tuh harus gimana lagi sih gitu. Sampai akhirnya itu aku cooling downnya bener-bener lama, sekitar setahun gitu, hampir setahun lah ya, setahun aku cooling down dari kepergian papa. Semenjak papa pergi kayak bener-bener duniaku berubah 180 derajat. Aku harus jadi penggantinya papa di rumah, dalam arti kayak aku harus membiayai kehidupan di rumah. Ketiga adik aku juga aku akhirnya yang cover gitu. Itu bener-bener kayak yang ya ampun Tuhan gitu. Dengan penghasilan yang CPNS itu penghasilannya masih belum yang gimana-gimana gitu teman-teman. Jadi kayak yang dengan uang penghasilan segitu gue harus bisa nyekolahin adik gue sampai selesai gitu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Kayak yang Tuhan bisa gak sih gitu, Febri yang manja, Febri yang cengeng, menggantikan posisi papa yang seperti ini gitu. Wah, itu jatuh bangun teman-teman, kayak yang aduh, kalau diceritain mah mungkin gak ada habisnya ya. Tapi aku percaya sih setiap hal yang Tuhan lakuin dalam kehidupan aku bukan kebetulan gitu, bukan dengan serta-merta ini ya udahlah gitu, tapi ya karena mungkin Tuhan tahu gitu aku bisa dan aku kuat. Jadinya selama proses jadi CPNS itu banyak hal sih yang merubah hidup aku gitu. Banyak hal yang merubah sifat aku menjadi aku yang sekarang gitu, dan aku bersyukur dengan semua itu sampai aku ada di titik ini sekarang. Apa perasaan Febri setelah jadi hakim gitu? Jujur perasaannya campur aduk. Seneng iya, tapi juga takut juga iya gitu. Kenapa aku bilang takut? Karena hakim itu buat aku profesi yang harus dijalani dengan sangat hati-hati dan juga harus takut akan Tuhan gitu. Karena melalui putusan lo nasib orang ditentukan gitu. Jadi jangan pernah main-main dengan putusan yang kamu keluarkan gitu. Jadi aku sampai sekarang masih belajar kayak yang gue harus memutus dengan baik, mengadili dengan baik, dan memeriksa dengan baik gitu. Karena profesi yang lo jalani itu gak mudah gitu. Sampai sekarang sih aku masih benar-benar gak percaya sih sampai ada di titik ini gitu. Masih kayak yang benar gak sih Tuhan, apalagi aku ditempatin di tempat yang notabene favorit hakim-hakim gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu, Kalianda ini biasanya penempatan ketiga gitu. Tapi aku dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ada di tempat ini tuh rasanya makasih banget Tuhan gitu. Tuhan kok baik banget sih sama aku gitu. Tuhan kok luar biasa banget sih sama aku.
Itu sih kayak yang kemarin juga pas program pendidikan calon hakim, Tuhan juga kasih aku berkat yang gak pernah aku bayangin juga. Aku masuk ke 50 besar di antara 1020 orang, teman-teman. Aku ada di peringkat 23. Itu sih rasanya kayak yang, Tuhan kenapa sih baik banget gitu Tuhan gitu. Apa sih maksudnya Tuhan untuk semua ini? Tapi aku percaya sih, aku selalu percaya ketika aku berserah total sama Tuhan, ketika aku minta Tuhan menyertai aku dalam setiap pekerjaan aku, Tuhan ngasihnya nggak yang sedikit, nggak yang nggak yang setengah-setengah gitu. Tuhan bahkan kasih aku hal-hal yang nggak pernah terbayangkan gitu sebelumnya sama aku. Itu sih yang selalu aku percaya sampai sekarang. Selain itu juga doa orang-orang di sekitar aku, doa mama aku, doa adik-adik aku, doa tanteku, dan semuanya itu buat aku kuat ada di sini sekarang. Hal khusus yang mau aku lakuin sih sebenarnya sampai saat ini, hal khususnya ya paling aku mau melalui keberadaan aku, nama Tuhan terus dipermuliakan dan keadilan terus ditegakkan. Itu sih yang paling penting. Terus ada gak sih hal yang dicita-citakan lagi? Ada gitu, karena posisi tertinggi di profesi kami itu kan ketua Mahkamah Agung. Cuman aku kayak yang mikir terlalu muluk-muluk lah ya, pengen jadi ketua Mahkamah Agung. Tapi aku percaya sih, aku selalu bilang gitu, ketika aku ada di posisi ini, ketika aku ada di profesi ini, Tuhan, aku suatu saat mau berdiri di sana gitu. Dan kalau misalnya Tuhan bilang iya, siapa yang berani bilang enggak gitu. Jadi ya itu cita-citaku sih, pengen ada di posisi itu gitu, dengan segala perjalanan yang nantinya akan aku lakuin gitu. Tapi untuk sementara, untuk sekarang, aku mau jalani profesi aku aja dengan baik. Aku mau jadi Febri yang terus jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar aku, dan biarlah melalui keberadaan aku, nama Tuhanku, nama Yesusku tetap ditinggikan dan dimuliakan gitu. Dan orang-orang mengenal aku ya bukan sebagai Febri yang gimana-gimana, tapi Febri yang ada di posisi ini ya karena kemurahan tangannya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena Febri punya Tuhan yang luar biasa. Dari aku kecil, aku selalu ditanamin sama orang tuaku kalau ngejalanin sesuatu itu nggak boleh setengah-setengah gitu. Ketika lo pilih sesuatu, lo harus jalani itu dengan konsisten, dan lo harus tanggung segala resikonya gitu. Jadi aku ketika memilih sesuatu tuh bener-bener kayak yang, oh iya, gue harus lakuin ini sampai nemu hasilnya kelak gitu. Jadi apapun prosesnya pasti aku bakal laluin gitu. Itu yang selalu aku tanamin dalam diri aku, dan itu yang selalu orang tua aku tanamin dalam diri aku. Jadinya sampai sekarang memang aku kalau misalnya ngejalanin sesuatu pasti konsisten, dan pasti kayak walaupun orang mau bilang apa kek, walaupun orang bilang lo nggak mungkin kek, walaupun aku harus jatuh bangun, nangis dan segala macam, tapi pasti aku menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Karena itu yang selalu aku pegang juga sih dalam hidup aku. Ketika kamu memulai sesuatu, kamu juga harus menyelesaikan itu gitu. Jadi jangan cuma mulai tapi nggak mau menyelesaikan gitu. Ketika kamu memilih, ya kamu harus menyelesaikan itu gitu. Itu sih yang buat aku jadi konsisten sampai sekarang. Support system terbesar dalam hidup aku yang pasti ya keluarga aku gitu, mama aku, papaku, adik-adikku gitu, tanteku, dan semuanya itu support system aku yang benar-benar kayak yang mereka yang tahu gimana prosesnya aku jatuh bangunnya aku, nangis-nangisnya aku, senang-senangnya aku, dan semua hal yang aku nggak bisa ceritain sama orang gitu, aku nggak bisa ceritain ke siapa-siapa, ya aku bisa cerita ke mereka gitu. Terus selain keluarga, yang pasti sahabat-sahabat, teman-teman pelayanan gitu, mereka yang selalu setia, mereka yang selalu ada ketika aku di titik terendah sekalipun. Selain itu juga the best support system ya Tuhan Yesus gitu. Ketika aku nggak bisa cerita
apapun ke orang, aku cuma duduk, tutup mata aku berdoa dan nangis gitu, cuma nangis sama Tuhan. Dan aku cuma bilang, Tuhan aku takut, Tuhan aku capek, Tuhan aku nggak sanggup. Dan aku ngerasa setiap kali aku cerita sama Tuhan ya rasanya lega aja gitu, rasanya Tuhan peluk aja, rasanya Tuhan pegang tangan aku aja gitu. Jadinya yang buat aku kuat sampai sekarang ya itu, aku selalu percaya kalau misalnya ketika aku melakukan hal ini dengan penyertaan Tuhan, ya nggak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Ada satu kalimat yang sampai saat ini terngiang-ngiang gitu, terngiang-ngiang di hidup aku. Kalimat ini dari Ibu Dince waktu itu dia juga tahu gimana perjuangannya aku, jatuh bangunnya aku dalam melewati semuanya gitu, pekerjaan, kuliah dan segala macam. Waktu itu aku inget banget, waktu itu pas pulang ibadah umum, kami di luar, dia cuma bilang gini, kalimat ini sangat menohok gitu. Dia cuma bilang, Kak, sesuatu yang kamu perjuangkan dengan menangis, dengan menitikkan air mata, suatu saat kamu akan tuai dengan tangis bahagia dan senyuman gembira. Jadi jangan pernah takut ya Kak, tetap percaya kalau Tuhan itu setia. Wah, itu sih yang sampai saat ini aku pegang, dan ya itu benar kejadian gitu dalam hidup aku. Dan jadi kayak yang benar juga ya gitu, sesuatu yang diperjuangkan dengan tangis gak selamanya akan berakhir dengan tangis sedih juga kok, pasti bakal berakhir dengan tangis haru dan bahagia suatu saat. Pesan aku untuk teman-teman yang masih berjuang, aku juga masih berjuang sih sebenarnya. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi langit di angkasa, kalau bisa malah di atas langit, agar ketika kamu jatuh, kamu masih bisa jatuh di atas gunung dan itu masih lebih tinggi dari orang. Itu sih yang selalu aku pegang selama perjalanan aku sampai ada di titik ini gitu. Aku berusaha untuk menggantungkan harapan aku sama Tuhan, karena ketika kamu menggantungkan harapan kamu sama Tuhan, kamu gak bakal kecewa. Beda halnya ketika kamu menggantungkan harapan kamu sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang aku bilang sebelumnya gitu, ketika kamu memulai sesuatu, kamu juga harus menyelesaikan itu, karena apa yang kamu pilih akan menentukan kamu ke depannya. Yang ketiga, terus berserah sama Tuhan, terus minta Tuhan menyertai, terus minta doa sama orang tua. Itu hal-hal yang buat aku kuat sih sampai sekarang, karena tanpa penyertaan Tuhan aku gak mungkin ada di tempat ini sekarang, aku gak mungkin jadi yang kayak gini sekarang gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Apa yang kadang dianggap mustahil sama orang, bersama Tuhan itu gak ada yang mustahil. Bersama Tuhan itu semuanya mungkin, semua hal mungkin terjadi bersama dengan Tuhan. Hal yang dulu aku anggap kayak nggak mungkin lah, ya nggak inilah, ya nggak itulah, tapi Tuhan jawab sebegitu luar biasanya, sebegitu di luar ekspektasi aku. Jadi kayak yang oh ya, sekarang aku percaya ketika aku mendoakan sesuatu, aku biasanya sungguh-sungguh dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau boleh aku kayak gini Tuhan, tolong Tuhan sertai. Karena buat aku, hidup aku yang sekarang ya karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang setia, bukan karena Febrinya tapi karena Tuhannya gitu. Jadi semangat untuk teman-teman yang masih ingin menggapai cita-cita, masih bingung dengan abis ini kemana ya, abis ini aku ambil kuliah apa ya, doakan, minta orang tua juga doakan apa yang mau diambil, karena apa yang kamu ambil sekarang itu menentukan kamu ke depannya. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan sesuatu. Ketika kamu berjuang bersama dengan Tuhan, kamu akan menuai dengan Tuhan dengan bahagia juga. Jadi selamat mencoba, selamat bergumul dengan Tuhan, selamat merasakan kesetiaan Tuhan yang luar biasa dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena sampai saat ini juga aku masih
bergumul akan sesuatu, masih memperjuangkan sesuatu, dan itu juga yang aku lakuin. Ada 2 ayat yang selalu aku pegang dalam hidup aku dan dalam menjalani kehidupan aku. Yang pertama itu ayat CD aku, itu ada di Amos 5 ayat 6a. Bunyinya itu, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada di Roma 10 ayat 11. Itu bunyinya tuh, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Itu yang sampai saat ini aku pegang dan selalu aku percaya gitu. Ketika aku mencari Tuhan, apa yang mustahil tidak akan mustahil bersama dengan dia. Karena ketika mencari Tuhan maka kamu akan hidup. Dan yang kedua adalah, ketika kamu percaya sama dia, kamu gak akan dipermalukan. Dan itu yang aku rasain sampai sekarang, teman-teman. Itu 2 hal yang sampai saat ini aku pegang dan menjadi pengingat ketika aku udah mulai hopeless dan segala macam gitu. Itu yang selalu aku pegang. Oke, itu aja teman-teman sharing dari aku. Semoga bisa membantu, bisa sedikit membuat pencerahan untuk teman-teman yang masih berjuang. Tapi aku juga masih berjuang sih sebenarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita Tuhan aminkan pada waktunya. Jangan pernah takut, karena Tuhan itu setia dan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Sehat-sehat untuk teman-teman. Jangan lupa di rumah aja kalau misalnya memang gak ada kegiatan yang mengharuskan teman-teman untuk keluar, supaya COVID ini tetap cepat berlalu. Sekian dari aku, sampai ketemu. Semoga kita dikasih kesempatan untuk bisa ketemu di lain waktu dan bisa sharing-sharing terkait dengan kehidupan teman-teman dan juga kehidupanku selanjutnya setelah ini. Semangat terus untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat sore, shalom. Ya, teman-teman terberkati dengan sharingnya Kak Febri. Pasti terberkati lah ya. Saya juga terberkati dengan sharingnya Kak Febri. Semoga itu boleh menjadi masukan, motivasi buat teman-teman yang baru lulus. Ya, kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini.
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami Tuhan, dan terutama Tuhan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, masa-masa berat yang harus kami hadapi. Kami percaya sebagai anak muda, kami tahu bahwa Tuhan memiliki kesetiaan yang luar biasa buat kami. Kami juga harus membalas kesetiaan itu. Kami harus tetap berharap, kami tetap berjuang, terus mengabdi kepada Tuhan, sehingga apa yang boleh kami kerjakan, apapun yang boleh kami alami, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu jaga kami, Tuhan yang lindungi kami, bahkan sebagai anak muda di tengah permasalahan yang boleh kami hadapi ini, Tuhan boleh terus pelihara kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan kepada hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.